Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika 70 orang Ansar berbayat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bayat Aqobah II, Abu Jabir Abdullah bin Amr bin Haram atau dikenal dengan panggilan Abu Jabir Abdullah, termasuk salah seorang di antara mereka. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih beberapa orang wakil di antara utusan itu, Abu Jabir Abdullah juga terpilih sebagai salah seorang di antara wakil-wakil mereka. Ia diangkat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai wakil bagi kaum Salamah. Setelah ia kembali ke Madinah, ia mempersembahkan jiwa, harta dan keluarganya untuk kepentingan Islam. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, Abu Jabir menemukan nasib bahagianya dengan bersama Nabi, baik siang maupun malam. Pada Perang Badar ia turut menjadi mujahid dan bertempur sebagai seorang pahlawan. Pada Perang Uhud, sebelum kaum muslimin berangkat perang, telah terbayang di ruang matanya bahwa ia akan gugur. Suatu perasaan kuat meliputi dirinya bahwa ia tidak akan kembali sehingga hatinya terasa seperti terbang oleh kegembiraan. Ia memanggil putranya, Jabir bin Abdullah, yang merupakan seorang sahabat Nabi yang mulia, lalu berpesan kepadanya, "Aku merasa yakin akan gugur dalam pertempuran ini. Bahkan mungkin menjadi syahid pertama di antara kaum muslimin. Demi Allah, aku tidak lebih mencintai seorang pun selain cinta terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain kepadamu. Aku mempunyai utang, maka bayarlah utangku dan berwasiatlah kepada saudara-saudaramu agar mereka suka berbuat baik." Pada pagi hari berikutnya, kaum muslimin berangkat untuk menghadapi orang-orang Quraisy yang datang dengan pasukan besar dengan tujuan hendak menyerang kota mereka yang aman tenteram. Pertempuran sengit pun berlangsung. Pada mulanya kaum muslimin memperoleh kemenangan yang cepat, dan mungkin dapat menjadi kemenangan telak seandainya pasukan pemanah yang diperintahkan Nabi agar tetap berada di tempat dan tidak meninggalkan posisi mereka. Mereka terpedaya melihat kemenangan terhadap Quraisy ini, hingga mereka meninggalkan posisi mereka di atas bukit, lalu sibuk mengumpulkan harta rampasan dari musuh yang kalah. Pasukan Quraisy, yang bisa mengumpulkan sisa kekuatan dengan cepat dan melihat barisan pertahanan kaum muslimin terbuka lebar, secara tidak terduga menyerang kaum muslimin dari belakang, hingga kemenangan kaum muslimin yang sebelumnya sekarang berubah menjadi kekalahan. Dalam pertempuran dahsyat ini, Abu Jabir Abdullah bertempur dengan gagah berani layaknya pertempuran terakhir dalam mencapai kesyahidan. Tak kala perang telah usai dan kaum muslimin mengevakuasi para syuhada, Jabir bin Abu Jabir Abdullah pergi mencari ayahnya dan akhirnya menemukannya di antara para syuhada itu. Tidak berbeda dengan pahlawan-pahlawan lain, jasadnya telah dicincang oleh orang-orang musyrik. Jabir dan sebagian keluarganya berdiri dan menangisi Abdullah bin Amr bin Haram yang gugur syahid membela Islam. Saat mereka sedang menangisinya itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melintas lalu bersabda, "Kalian menangisinya maupun tidak, para malaikat akan tetap menaunginya dengan sayap-sayap mereka." Keimanan Abu Jabir merupakan keimanan yang teguh dan kuat. Kecintaan untuk mati di jalan Allah adalah puncak keinginan dan cita-citanya. Setelah Abu Jabir gugur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan suatu berita penting yang melukiskan kerinduan Abu Jabir untuk mati syahid ini. Suatu hari, beliau bersabda kepada putranya Abdullah bin Amr bin Haram, "Jabir, wahai Jabir, tidak seorang pun yang diajak berbicara oleh Allah, kecuali dari balik tabir. Tetapi, Allah telah berbicara berhadap-hadapan dengan ayahmu. Allah berfirman kepadanya, 'Wahai hambaku, mintalah kepadaku, niscaya ku berikan.' Maka ia berkata, 'Wahai Robku, aku memohon kepadamu agar aku dikembalikan ke dunia agar aku dapat mati syahid sekali lagi.' Allah berfirman kepadanya, 'Sudah menjadi ketentuan dariku, bahwa mereka yang telah mati tidak akan dikembalikan lagi.' Ia berkata, 'Bila demikian, wahai Robku, sampaikanlah kepada orang-orang di belakangku nikmat yang engkau limpahkan kepada kami.' Maka Allah menurunkan ayat, 'Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki.' Quran Surah Ali Imran ayat 169. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka.
dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surah Ali Imran ayat 170. Ketika kaum muslimin berusaha mengidentifikasi para syuhada yang mulia setelah perang Uhud berakhir, dan tak kala keluarga Abdullah bin Amr telah mengenali jasadnya, istrinya menaikkannya ke atas untanya beserta mayat saudaranya yang juga gugur syahid, dengan maksud akan membawanya ke Madinah untuk dimakamkan di sana. Hal serupa juga dilakukan oleh kaum muslimin terhadap keluarga mereka yang gugur. Namun, seorang juru bicara Rasulullah menjumpai mereka dan menyampaikan perintah beliau, makamkanlah para syuhada itu di tempat mereka gugur. Mereka pun kembali dengan membawa para syuhada tersebut. Rasulullah memimpin proses pemakaman para sahabatnya yang telah gugur syahid, yang telah memenuhi apa yang mereka janjikan kepada Allah, dan mengorbankan nyawa mereka yang berharga, demi bakti mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketika giliran pemakaman Abdullah bin Amr bin Haram tiba, Rasulullah bersabda, kuburkanlah Abdullah bin Amr bin Haram dan Amr bin Al-Jamuh di satu liang karena mereka berdua saling mencintai dan saling menyayangi di dunia. Sekarang, selama detik-detik penyiapan lubang kubur untuk menyambut kedua syuhada yang mulia itu, marilah kita mengalihkan pandangan cinta kita sejenak kepada syahid yang kedua, yaitu Amr bin Al-Jamuh. Hikmah di balik kisah Abdullah bin Amr bin Haram. Banyak cara Allah memuliakan hambanya. Para syuhada adalah orang-orang mulia. Mereka pun mendapatkan kemuliaan dari Allah. Selain di akhirat kelak mereka akan mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah. Di dunia juga mereka mendapatkan keutamaan. Sosok Abdullah bin Amr bin Haram dan Amr bin Al-Jamuh mendapatkan kemuliaan dengan cara tubuh mereka dijaga. Meski sudah wafat sekian lama, dan secara logika jasad mereka pasti punah dimakan tanah, tapi Allah menjaga mereka. Di zaman sekarang hal itu pun sering terjadi. Kita sering saksikan orang-orang yang selama ini kita kenal gigih memperjuangkan Islam, meninggal sambil tersenyum. Pada malam harinya tercium aroma semerbak wangi, dan kejadian-kejadian lainnya. Allah berfirman, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan, mereka itu hidup di sisi Rabb-Nya dengan mendapat rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka. Dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Quran Surah Ali Imran 169-171. Kisah ini juga menyiratkan bahwa tanah pemakaman, bahkan pemakaman para syuhada, tidak luput dari peristiwa alam seperti banjir. Ini mengajarkan kepada kita tentang dua hal. Pertama, kuburan orang saleh bukanlah sesuatu yang bisa terlepas dari peristiwa alam. Tidak serta-merta karena di dalamnya ada jenazah para syuhada, maka banjir tidak bisa mendatanginya. Alam adalah alam dengan karakternya sendiri, sedangkan syuhada ada dalam konteks yang berbeda. Jangankan makam Abdullah bin Amr, bahkan Ka'bah pun pernah kebanjiran. Kebendaan, kuburan dan Ka'bah bukanlah sesuatu yang harus disakralkan sehingga kita menganggap peristiwa alam tidak bisa mengganggunya. Yang kita kedepankan adalah adab ketika berada di tempat-tempat yang sudah disucikan Allah namun jelas tidak ada kesakralan di sana. Hikmah kedua adalah kita jangan menganggap keramat suatu benda hanya karena ada peristiwa historis yang menghubungkannya. Jika Allah memuliakan Ka'bah atau para syuhada, tidaklah kejadian alam bisa mengurangi kemuliaan mereka. Sebab begitu banyak orang yang mulia, tempat mulia sebelumnya diperlakukan dengan cara tidak hormat oleh manusia. Terima kasih yang sudah menonton video-video kami. Semoga dapat terhibur dan menambah wawasan kalian. Maka dari itu bergabunglah bersama kami. Jangan lupa like, komen dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.